Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullahi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nastamiru dirasatana fi hadha as-sabah min kitab Al-Firqatin Najiyah wa nahnu qad balaghana ila bab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sampai pada bab tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai poin berapa, Umat? Poin yang kedua ya. As-salis, yang ketiga. Qala Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Jamil Zainu rahimahullahu taala. As-salis, yang ketiga, innal ibadata fi hadhil ayah ta'ummul ibadati kulluha mislus salat. Pada ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sesungguhnya ibadah yang disebutkan di dalam ayat ini mencakup semua jenis ibadah. Kenapa ya Bu? Atau tidak usah pakai mix saja kali ya? Soal dengar ya Bu ya? Dengar ya? Baik. Naam. Innal ibadata fi hadhil ayah ta'ummul ibadat kulluha mislus salah wan nadar wad dabh mislus salati wan nadri wad dabhi wa la siyama ad-du'a liqauli sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwal ibadah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Sesungguhnya ibadah yang disebutkan di dalam ayat ini mencakup semua jenis ibadah. Misalnya seperti sholat. Jadi ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, yakni sholat kita tujukan kepada Allah. Nazar juga ditujukan kepada Allah. Tidak boleh bernazar kepada selain Allah. Dzabah, menyembelih, juga ditujukan kepada Allah. Ini catatan penting, menyembelih di kuburan tidak boleh, walaupun tidak ditujukan kepada penghuni kubur. Karena Nabi kita mengatakan la aqra fil Islam. Islam datang meniadakan sembelihan di kuburan. Jadi menyembelih di kuburan hukumnya haram. Jika ditujukan kepada yang mati, perbuatannya termasuk kategori syirik, dan syiriknya syirik besar. Rasulullah mengatakan man dzabaha li ghairillah faqad asraka. Barang siapa dia menyembelih atau berkurban ditujukan kepada selain Allah, dia telah jatuh dalam perbuatan syirik. Wala siyamad du'a, bahkan termasuk di dalamnya adalah berdoa, tidak terkecuali. Doa itu ibadah.
maka tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Kata Nabi, doa itu adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Berdoa adalah ibadah. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih. Kalau doa itu adalah ibadah, memalingkannya kepada selain Allah, hukumnya syirik. Allah berfirman di dalam Al-Quran Karim, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu milik Allah, janganlah kamu berdoa kepada Allah, bersama dengan itu pula kamu berdoa kepada selain Allah. Yang tidak boleh. Fakama anna salata ibadatun la tajuzu lirrasuli wala liwaliyin, la tajuzu lirasulin wala liwaliyin, fakadzalika ad-du'a ibadah. Sebagaimana kita mengetahui salat itu ibadah, maka tidak boleh salat ditujukan kepada rasul, salat ditujukan kepada wali, tidak boleh. Demikian pula doa. Karena doa itu ibadah, tidak boleh seseorang menunjukkan doanya kepada rasul, berdoa kepada wali, tidak boleh. Bal huwa lillahi wahdah. Bahkan yang benar, doa itu hanya ditujukan kepada Allah saja. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Jin, dalam surah Jin Allah mengatakan, "Qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada." Qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku berdoa kepada Rabbku dan tidaklah aku menyekutukan dengan Allah itu sesuatu apapun juga. Maka berdoa kepada selain Allah syirik, berdoa kepada para nabi syirik, berdoa kepada jin-jin syirik, kepada wali-wali syirik. Berdoa selain kepada Allah syirkun akbar. Dan itu menggugurkan keislamannya, menyebabkan amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, la in asyrakta la yakhbatanna amaluka. Jikalau kamu menyekutukan Allah, niscaya amal yang kamu lakukan hapus dengan sia-sia. Nah, tambahan, berdoa di kuburan ada dua keadaan. Jika berdoa itu ditujukan kepada si mayit, jelas hukumnya tadi apa? Syirik. Jika di kuburan itu mendoakan orang yang mati, maka ini hukumnya mubah. Kama qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala an, fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil baqi yarfa'u yadayhi wa yaqulu ya rabb Allahumma ighfir li ahli al-baqi. Aku melihat Nabi berada di makam Baqi. Beliau mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau berkata, wahai Rabbku, ampunilah penduduk negeri Baqi ini. Allahumma ighfir lahum warhamhum, ampuni mereka, rahmatilah mereka. Berarti mendoakan orang yang dikubur di kuburan boleh. Kita ziarah kubur lalu mendoakan mereka supaya diampuni oleh Allah. Berdoanya menghadap ke arah kiblat, bukan ke kubur. Kalau seandainya berdoa di kuburan, berdoa kepada Allah, tapi meyakini di kuburan itu lebih utama, ini bid'ah. Bila ada orang beranggapan berdoa di sampingnya para wali lebih makbul, berdoa di sampingnya para kiai yang sudah meninggal lebih dikabulkan, ini butuh dalil. Kalau tidak ada dalilnya, amal ini disebut dalam Islam amalan mukhdas. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan sebuah amal, yang amal itu tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, pada poin yang keempat beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watu dinnuni idza da'a biha wa huwa fi batanil huti la ilaha illa an subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di antara doa yang dianjurkan seperti doanya Dhunnun. Siapa Dhunnun Ibu? Nabi Yunus.
tatkala beliau ditelan oleh ikan yang besar dan beliau hidup di dalam perut ikan itu dalam keadaan gelap, maka ia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Engkau, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Hadis ini riwayat Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Imam Al-Dhahabi. Kata beliau, yani saya Jamil Zainu, lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qat illa istajaba Allah taala lahu. Tidak seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu perkara yang dia minta kepadanya, melainkan doanya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya, Ibu sekalian? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Aku perkenankan permintaanmu. Saya akan tambahkan, tidak ada di buku Anda, etika. Nah, etika di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berdoa. Nah, sebentar. Syurutud doa dulu. Syarat diterimanya doa. 1, ayyakuna da'i aliman. Seorang dai atau seorang yang berdoa kepada Allah itu aliman, dia mesti mengetahui bi anna Allah wahdah, Allah lah satu-satunya zat, huwal qadir, yang sanggup dan mampu, ala ijabati du'aihi, yang bisa mengijabah doanya. Jadi orang berdoa itu syaratnya harus tahu, yang bisa mengabulkan doa cuma Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Fala yajlibu lahu nafu illallah, enggak akan ada yang sanggup memberi manfaat kecuali Allah. Wala yaksifu anhu su illa huwa, enggak ada yang bisa menghilangkan kesulitan dan kesusahan kecuali Allah. Dalilnya surat An-Naml ayat yang ke-62. Allah berfirman, ammay yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksifus su. Siapakah yang bisa mengijabah permintaan yang menjauhkan dari kejelekan dan menyingkap sebuah keburukan? Tentu jawabannya adalah Allah Ta'ala. Ini pertama. Jadi poin pertama, syarat doa diterima kalau orang yang berdoa itu tahu Allah saja yang sanggup mengabulkan. Sanian, 2, alla yad'u ilallah. Kalau begitu tidak boleh ketika dia berdoa kepada Allah, berdoa pula kepada selain Allah. Sampai kapanpun doanya hanya kepada Allah. Kalau hari ini dia berdoa kepada Allah, besok dia doa kepada selain Allah, atau bersamaan dengan berdoa kepada Allah dibarengi pula doa kepada selain Allah, hukumnya syirik. Fala yajuzu lahu ayyas'ala illallah. Enggak boleh manusia meminta kecuali hanya kepada Allah. Tadi dalilnya surat apa, Ibu? Surat Jin ayat berapa? 18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad. Sesungguhnya masjid-masjid milik Allah, jangan kamu menyeru berdoa kepada Allah, bersama dengan itu kamu menyeru selain Allah. Nabi berkata kepada Ibnu Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah. Bila kamu mau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Yang ketiga, syaratnya ayyatawassal ilallahi bi ahadi anwa'i tawassulil masru'ah. Bertawasul dalam doanya kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu yang disyariatkan. Kita boleh meminta kepada Allah dengan menggunakan perantara. Nah, perantara yang disyariatkan itu ada 3. Yang pertama, menggunakan nama Allah. Misalnya ibu berkata, ya Rahman irhamni, ya Karim akrimni. Atau ibu mengatakan, as'aluka bi rahmatika allati wasi'ta kulla syai'. Jadi ibu mau ya Rahman irhamni, ya Karim akrimni. Ini namanya tawasul menggunakan nama.
Kedua, tawasul dengan amal soleh. Tawasul dengan sifatnya Allah Ta'ala. Bertawasul dengan sifat Allah. Misalnya ibu-ibu berkata dalam doanya dengan menyebutkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau misalnya menyebutkan Allahumma innaka antar rahman dawir rahmal wasi'ah. Lalu ibu mengatakan irhamni, boleh. Ya, nah kata tadi. Yang ketiga, tawasul dengan amal soleh. Bertawasul dengan amal soleh seperti Anda berkata Allahumma ya Allah inni as'aluka, aku meminta kepadamu biimani. Saya ulang, Allahumma ya Allah inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu biimani, dengan perantaraan keimananku bika, terhadap dirimu. Jika ibu mengatakan ya Allah aku telah beriman, ya Allah aku ini seorang mukmin, ya Allah iman adalah amal soleh, dengan amal soleh berupa imanku aku meminta kepadamu. Ini boleh, ya. Atau ibu mengatakan bittiba'i li rasulika, Allahumma inni as'aluka bittiba'i li rasulika, ya Allah aku meminta kepadamu dengan amalan yang mengikuti sunnah nabimu. Ini boleh. Dalil yang menunjukkan bolehnya hal ini terdapat dalam surah Al-Imran ayat yang ke-16. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaquluna, orang-orang yang mereka berkata dalam doanya, Rabbana, wahai Rabb kami, innana amanna, sungguh kami telah beriman. Kalau kami telah terbukti beriman, faghfir lana, maka ampunilah dosa kami. Dzunubana, dosa-dosa kami. Ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Ini berarti bertawasul menggunakan amal soleh. Apa amal solehnya itu, Bu? Iman. Mungkin ini mic yang satunya dihidupkan kali, Bu. Kalau mic-nya hidup dua-duanya, dia putus-putus. Biasanya begitu. Sudah dimatikan? Nah, khair insyaallah. Saya takutnya pas baca ayat terputus, itu aja. Nah, seperti ini sedang baca ayat tiba-tiba putus. Khawatirnya begitu. Nah, baik, kita lanjutkan. Dalil yang lainnya misalnya surat Ali Imran ayat 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana. Kata Allah, orang-orang beriman itu berdoa dengan berkata Rabbana, wahai Rabb kami, innana, sesungguhnya kami ini sami'na, telah mendengar, munadian, orang-orang yang menyeru, yunadi, dia berseru, lil iman, mengajak kepada keimanan, an aminu, mereka berkata berimanlah kalian bi rabbikum, kepada Rabb kalian, fa amanna, maka kami mendengar ini pun kami beriman. Rabbana, wahai Rabb kami, karena keimanan kami ini, faghfir lana dzunubana, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Ini menunjukkan boleh beramal dengan amal soleh. Tidak mengapa beramal dengan amal, berdoa dengan bertawasul menggunakan amal soleh. Jadi hilang konsentrasi saya, Bu. Astagfirullah. Kita lanjutkan. Dalil yang lainnya, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah bersabda, bainama salasatu nafarin mimman kana qablakum idza asabahum matar fa'awaw ila gharin fantubiqa alaihim. Dulu ada 3 orang lelaki yang datang dari kaum yang datang sebelum kalian. Tatkala turun hujan, mereka berteduh masuk ke dalam gua. Tiba-tiba pintu gua itu tertutup dengan batu.
Faqala ba'dhum li ba'din, sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lainnya, inna wallahi ya haula la yunjikum illa sidq. Sesungguhnya demi Allah, wahai kalian semuanya, la yunjikum illa sidq, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan engkau. Sesungguhnya Allah tidak akan menyelamatkan kamu kecuali engkau memiliki kejujuran. Falyad'u kullu rajulin minkum bima ya'lamu annahu qad sadaqa fihi. Kemudian mereka berdoa, setiap orang meminta kepada Allah Ta'ala di antara mereka itu dengan sesuatu yang mereka mengetahui bahwa yang mereka lakukan itu sebuah kejujuran. Di antara mereka yang berkata, Allahumma in kuntu ta'lamu annahu kana li ajirun amila li ala farakin. Atau terjemahnya saja, ya Allah, kamu tahu bahwa aku memiliki seorang pekerja. Ketika dia bekerja padaku, belum sampai masa habis bekerjanya, dia tinggalkan diriku. Lalu upahnya belum sempat kuberikan kepadanya. Lalu aku gunakan upah itu untuk membeli kambing, onta, sapi, sehingga penuh lembah ini dengan onta, kambing. Datanglah lelaki itu suatu ketika dan berkata, wahai Abdullah, berikan kepadaku upahku di masa lalu. Nggak apa-apa sudah ibu, begini saja nggak apa-apa insyaallah. Yang penting dengar gitu. Maaf ya sekali. Dengar insyaallah. Sami'tunna? La? Nah. Sudah. Ayo, baik. Hadah, خلاص. Usama. Sudah. Ayo. Nggak apa-apa. Kata para ulama, fa illam tastati an ta'khudha kullah fala tatruka kullah. Kalau kamu enggak sanggup mengambil semua, jangan ditinggalkan semua. Jadi terpotong-potong enggak apa-apa juga, insyaallah. Enggak apa-apa Ibu, khair insyaallah. Kita lanjutkan. Tadi kita lanjut sampai mana tadi, Bu? Ya. Ya, kalau seandainya engkau mengetahui orang ini datang dan berkata, "Wahai Abdullah, berikan kepadaku upahku di masa lalu." Maka kata lelaki ini, "Semua yang ada di lembah inilah upahmu." Lelaki itu berkata, apakah kamu mengejek diriku? Kata lelaki ini, tidak, semua sungguh adalah milikmu. Maka lelaki ini mengambil semua ternaknya, tidak ditinggalkan walaupun cuma 1 ekor. Kalau ibu-ibu gimana kira-kira, Bu? Ibu-ibu punya pembantu, gajinya belum dikasihkan, lalu ibu kembangkan menjadi sebuah toko yang besar. Ketika dia datang, mana gaji saya kemarin? Ini tokomu, ini semua gajimu. Kira-kira ibu bisa seperti itu? Ya. Lelaki ini berkata, ini semua milikmu, ambil. Sudah diambil, satu aja nggak disisakan. Maka dia berkata, wahai Rabbku, jika engkau mengetahui kulakukan itu dalam rangka mencari karunia yang datang darimu, ingin berjumpa dengan wajahmu, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka pintu gua itu pun terbuka dengan izinnya Allah Ta'ala. Dan yang lain-lainnya dari 2 orang yang sisanya. Kesimpulannya, bertawasul dengan menggunakan amal soleh itu disyariatkan. Saya tambahkan 1, bertawasul dengan orang soleh. Bertawasul dengan orang soleh boleh jika orang solehnya masih hidup. Bukan cukup hidup, ada di hadapannya. Kalau orang solehnya di jarak yang jauh dipanggil-panggil, Fulan bin Fulan, engkau lelaki soleh, tolong doakan saya. Ya nggak bisa, kecuali ibu hubungi pakai apa? Handphone ya bisa. Ibu telepon, Fulana, saya tahu kamu wanita soleha, tolong doakan saya begini dan begitu. Ya boleh, nggak apa-apa. Kalau laki-laki atau wanita itu sudah meninggal dunia, nggak boleh. Karena orang mati tidak bisa diajak bicara. Kalau toh seandainya mereka mendengar pembicaraan kita, mereka tidak sanggup menjawab, sehingga kita tidak mengerti apa yang akan mereka lakukan. Adapun bertawasul dengan orang soleh, Rasulullah SAW pernah didatangi seorang lelaki, bahkan seorang wanita, dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya di akalku ini ada penyakit gila. Berdoalah kepada Allah agar Ia menyembuhkanku. Kata Nabi, bila engkau sabar, engkau dapat surga. Kalau kamu mau aku berdoa, aku akan berdoa kepada Allah.
Kemudian Nabi SAW mendoakan wanita itu supaya dia kalau kambuh tidak menyingkap auratnya. Jadi dia tidak didoakan sembuh penyakitnya, tidak, tapi dia didoakan kalau kambuh jangan sampai auratnya tersingkap. Ini bukti boleh kita minta kepada orang lain mendoakan. Fahimtunna? Nah, kemudian kita lanjutkan. Syarat yang berikutnya, tajannubul istijal. Ketika berdoa tidak boleh tergesa-gesa. Hindari hal yang bersikap tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Senantiasa akan dikabulkan oleh Allah doa seorang di antara kalian selama dia tidak terburu-buru. Yaqulu, apa itu terburu-buru? Dia berkata, da'autu falam yustajabu li. Sudah lama aku berdoa, kok doaku tidak dikabul-kabulkan. Ini namanya tergesa-gesa. Jadi kalau ibu sudah doa, nggak boleh berkata, kok sudah lama doa nggak dikabul-kabulkan. Itu nggak boleh. Kalau ibu berdoa belum dikabulkan, doa lagi. Belum nampak dikabulkan, minta lagi. Terus minta kepada Allah Ta'ala. Nah, Nabi juga menyebutkan, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahmin ma lam yasta'jil aw ma lam yasta'jalu. Sesungguhnya senantiasa bagi seorang hamba dikabulkan permintaannya selama dia tidak berdoa meminta dosa atau meminta diputuskan tali silaturahim dan selama tidak tergesa-gesa. Apa maksudnya berdoa melakukan perbuatan dosa? Misalnya ada orang mau mencuri, dia berkata, ya Allah mudahkan jalanku untuk mencuri. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Nah, atau orang mau membunuh, dia berkata, ya Allah lindungi aku dari pengetahuan orang lain, misalnya, nggak boleh. Atau misalnya doa minta putus tali silaturahmi, ini nggak boleh juga. Misalnya dia berkata, ya Allah jangan engkau biarkan aku melangkahkan kaki ke rumah adikku, misalnya begitu. Ini nggak boleh. Padahal adiknya adalah apa? Saudara kandung yang harus disambung tali silaturahimnya. Dan yang ketiga, tidak tergesa-gesa. Qila ya Rasulullah mal istijal. Nabi ditanya, apa yang dimaksud dengan istijal? Kata Nabi, yaqul, ada orang berdoa berkata, qad da'autu, sudah kulakukan doa. Wa qad da'autu, dan sudah sering kulakukan doa. Lam ara yustajabu li, tapi aku tidak melihat tanda-tanda doaku dikabulkan. Ini namanya tergesa-gesa. Padahal ibu dan sekalian rahimani wa Allah, kadang doa dikabulkan oleh Allah bentuknya berbeda. Kadang doa dikabulkan oleh Allah itu bentuknya berbeda-beda. Ada seseorang yang minta diberi sesuatu tapi diberikan oleh Allah yang nilainya sama dengan sesuatu itu, bentuknya nggak sama dengan yang dia minta. Ya Allah berikan saya rezeki. Yang diharapkan rezeki uang, ternyata dikaruniakan oleh Allah yang jauh lebih mulia daripada uang. Apa itu? Ilmu, kesabaran, kesehatan, dan yang lain-lainnya. Fahim tuan? Nah, kadali. Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu husnudzon billah. Orang yang berdoa harus berbaik sangka kepada Allah. Tidak boleh dalam doanya berburuk sangka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Apa maksudnya berbaik sangka? Yakin bahwa doanya didengar oleh Allah. Kata Nabi dalam riwayat Imam Tirmidzi, berdoalah kalian kepada Allah, ud'ullaha wa antum muqinun, dalam keadaan kalian percaya, kalian yakin bil ijabah, doa kalian akan dikabulkan oleh Allah. Kalau ada orang berdoa dengan berkata, apa mungkin doa saya dikabulkan oleh Allah, lawang saya banyak berbuat dosa, ini namanya ragu-ragu, berburuk sangka kepada Allah. Mestinya kita berkata, ya Allah kabulkan doaku, dan kita yakin Allah akan mengabulkan doa. Kenapa demikian? Sebab ketika Allah mengabulkan doa seorang hamba, Allah enggak akan rugi secuil pun, sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan rugi. Kemuliaannya tidak akan berkurang. Izzahnya terus tetap akan tinggi. Segala kekayaan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala tidak akan terkurangi sedikit pun. Maka kita harus yakin, sekalipun misalnya seorang itu pendosa, berbuat dosa, kemudian dia bertobat, meminta kepada Allah, diberi. Jangankan orang yang bertobat, orang kafir berdoa enggak ibu? Dikabulkan sama Allah? Iya.
Kafir saja diberi oleh Allah, apalagi seorang yang muslim. Jadi harus husnudzon kepada Allah. Bedanya kalau muslim yang berdoa sudah dikabulkan di dunia, diberi pula pahala di yaumil. Kalau orang kafir, dia doa cuma diberi di dunia, dan apa yang dia minta semakin menambah kekafirannya, supaya nanti di hari kiamat semakin besar siksanya. Na'udzubillahi min dzalik. Poin yang keberapa Ibu? 6. Ad-du'a'u bil khair. Berdoalah dengan sesuatu yang baik. Hatta yakuna doa maqbula indallah fala budda yakuna fil khairi ba'idan anil ismi wa qati'ati rahimi. Doa yang baik jauhkan dari sesuatu yang mengandung dosa, seperti memutuskan tali silaturahim dan yang semisalnya. Jadi minta kepada Allah sesuatu yang baik. Misalnya dia berkata, ya Allah, rahmati aku, rahmati pula tetanggaku. Ini baik. Enggak boleh seperti ini, ya Allah, rahmati aku dan keluargaku, jangan selain dari kami semua. Ini enggak boleh. Ini doa enggak baik. Faham ya sekalian? Ada seorang ketika berselisih dengan istrinya, dia berkata, ya Allah, ampuni dosaku. Istrinya enggak disebut. Padahal sama-sama bertengkar berdua, sama-sama punya apa? Dosa. Mestinya dia berkata, ya Allah, ampuni dosaku dan dosa istriku. Nah, nggak boleh mendoakan kejelekan. Atau misalnya dia benci dengan anaknya, marah dengan anaknya, tiba-tiba keluar kalimat, ya Allah, saya nggak tahan punya anak seperti ini. Ini nggak boleh. Karena lafaz seperti ini bisa menyebabkan kemudaratan bagi dirinya. Rasulullah menyebutkan, fala tad'u ala anfusikum wala ala ahlikum wala ala amwalikum. Jangan mendoakan keburukan kepada diri kalian sendiri, jangan doakan keburukan keluarga kalian, jangan doakan keburukan harta benda kalian. Fahim don? Nah, nggak boleh. Kalau kita melihat ada seseorang berbuat begini begitu, yang paling baik kita ucapkan hadanallahu wa iyyah. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah buat kami dan dia. Ghafarallahu lana walah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan mengampuni dia. Jangan sekali-kali kita mengucapkan celaka si fulan. Ini tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Fahimtunna? Nah, barakallahu lana wa lakum wa lakum. Nabi mengatakan juga, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi azza wa jalla. Jangan sampai seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doanya. Kan orang mau meninggal itu dia mengharapkan sesuatu. Jangan buruk sangka kepada Allah. Berbaik sangka itu bisa menjadi sebab husnul khotimah baginya. Yang ketujuh, syarat doa itu hudurul qalb. Ketika berdoa, hatinya mesti dihadirkan. Tidak boleh mulutnya berdoa tapi hatinya berpikir sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia minta. Hatinya memikirkan A, mulutnya mengatakan B. Ini enggak boleh. Fayan bagi liddai ayyakuna hadirul qalbi. Jadi hatinya mesti hadir. Ketika dia berkata, ya Allah, ampuni aku, benar-benar hatinya sedang menghadirkan sesuai dengan yang dia ucapkan, ingin agar Allah mengampuni. Mulutnya berkata, ya Allah, ampuni aku, tapi dia mikirkan sendalku hilang enggak di luar, komporku sudah dimatikan atau belum. Itu enggak akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Faham ya Ibu? Nah, kan kita sering lihat sebagian orang ketika sholat, Allahu Akbar, dia sholat, sudah mengalihkan hati, tiba-tiba ingat motor kuncinya dicabut atau belum, rabas sana rabas sini kan gitu. Ini berarti tidak menghadirkan hati. Hati harus hadir di saat seseorang mengucapkan doanya. Rasulullah SAW bersabda, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin. Ketahuilah olehmu, Allah tidak akan mengijabah sebuah doa yang dipanjatkan tapi hatinya lalai. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, juga Imam Al-Hakim atau Tabrani, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Yang ke-8, ad-du'a'u bima suri'ah. Berdoa dengan sesuatu yang disyariatkan, yang datang dari nas, itu jauh lebih baik. Misal lafadznya berbunyi Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jangan diganti dengan Rabbana Allahumma ighfir lana wali walidina. Akan lebih baik kalau memang lafadznya Rabbighfirli, ya Rabbighfirli. Jangan diganti dengan Allahumma maksudnya. Paham Ibu? Nah,
Atau misalnya Nabi berdoa dengan menyebutkan kalimat Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ucapkan yang persis dengan itu lebih baik dibandingkan kita mengatakan Allahumma inni kuntu fi ladayya katsiran minadz dzunub. Yakni membuat-buat sendiri tidak dilarang. Doa itu sesuai dengan yang kita mau tidak dilarang, tetapi menggunakan doa yang sudah disyariatkan itu jauh lebih baik. Nah, fayan bagi lidai ayyadu rabbahu bil adiyatil masyru'ah al-waridah. Selayaknya seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang telah disyariatkan terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9, itobatul ma'kul. Orang yang berdoa kalau mau diijabah harus memperhatikan apa yang dia makan. Mesti barang yang halal, minuman yang halal. Wa huwa min syuruti ijabati doa. Ini jelas menjadi syarat diijabahkannya doa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Apa maksudnya? Orang bertakwa itu menjauhkan dari makanan yang haram. Nabi pernah menyebutkan wa dzakara rajul yatilus safar as'asa akhbara. Kemudian Nabi menyebutkan summa dzakara rajulan. Beliau menceritakan seorang lelaki yang yatilus safar, menempuh perjalanan yang jauh, as'asa akhbara, pakaiannya kumal, rambutnya kusut, yamuddu yadai ila sama, sambil mengangkat kedua tangannya ke langit, ya Rabbi ya Rabbi, Tuhanku kabulkan doaku. Wa mat'amu haram, sayang dia makan dari barang yang, wa masrabu haram, minumannya haram, wa malbasu haram, pakaiannya juga haram, wa ghudhiya bil haram, dikelilingi dengan barang dan benda yang haram. Fa anna yustajabu lah, kata Nabi, bagaimana mungkin Allah mau mengabulkan doa orang yang seperti ini? Ini bukti makanan haram menyebabkan doa tidak diijabah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi mesti mencari makanan yang halal. Yang ke-10 atau asir, tajannumul iqtida' fid du'a. Qala ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Kalau berdoa jangan melampaui batas. Misalnya teriak-teriak, enggak boleh. Doa itu seperti Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf, ud'u rabbakum, serulah, doalah kamu kepada Rabbmu tadarruan wa khufyatan, dalam keadaan menundukkan diri dan lemah lembut suaranya. Innahu la yuhibbul mu'tadin, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Kan banyak orang berdoa pakai apa namanya? Mikrofon, teriak-teriak. Ini enggak sesuai dengan syariat. Berdoa itu dengan suara yang lirih. Rabbi dolamtu nafsi wa la yaghfirud dunuba illa an faghfirli. Atau la ilaha illa an subhanak inni kuntu minal dzalimin. Enggak boleh la ilaha illa an subhanak inni kuntu minal, ini melampaui batas. Nah, ada yang dibuat-buat pura-pura apa? Menangis. Jamaahnya yang dengar nangis, dianya enggak nangis. Kita pernah melihat di televisi itu seorang dai ketika doa dibuat-buat menangis, dianya enggak nangis, tapi jamaahnya itu menunjukkan bahwa yang berdoa ini kadzab, pembohong, berdusta, mengada-ngada. Fahim tuh? Nah, kemudian Ibnu Syaikh rahimahullah yang ke-11, alla yas'ulad du'a an amrin wajibin. Alla yas'ulud du'a an amrin wajibin aw faridatin hadiratin ka ay yastaghilla bi du'a'i an salati hadiratin ka salatil fajri aw adh-dhuhri aw al-asri aw nahwiha. Hendaklah berdoa itu kalau bisa dilakukan, jangan sampai melalaikan dari perkara yang wajib. Jangan sampai berdoa itu melalaikan dari perkara yang wajib. Banyak doa panjang, sudah masuk sholat isya masih doa terus, mestinya sholat. Fahim tuh? Ada sebagian orang memperpanjang doanya sampai waktu subuhnya udah hampir habis. Ya ini jelas keliru. Mestinya dia berdoa di dalam sholatnya, itu lebih baik. Yang keberapa? 12. Nah, yakni berdoa mesti as-sana 'alallahi qabla du'a. Puji dulu Allah kalau mau berdoa.
Ibu-ibu kalau anaknya mau meminta sesuatu kepada ibunda kan pasti dipuji dulu. Masya Allah bunda, pakaiannya rapi, sekarang beri saya uang, kan begitu. Dan itu nggak dilarang dalam Islam, nggak dilarang dalam Islam. Demikian pula para istri ketika mereka datang ke suaminya, dia puji suaminya, Masya Allah jamil, suamiku hari ini jamil, thayyibur raiha, baunya apa? Wangi. Bara'aitu, bahkan aku melihatmu lebih muda dari sebelumnya. Sudah itu ujung-ujungnya pijitin kaki saya misalnya. Ya boleh. Dan itu akan disukai oleh suami. Tentu kepada Allah min babil aula, lebih tinggi permisalannya. Kalau kita berdoa dengan memuji Allah, kemudian lalu kita mengatakan Allahumma ghfirli warhamni, ampuni aku dan rahmati aku, Allah akan kabulkan. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan idz dakhala rajulun fa shalla faqala. Ketika Nabi sedang duduk di masjid, tiba-tiba ada lelaki yang duduk di sana berdoa, langsung berkata, "Ya Allah ampuni aku. Ya Allah rahmati aku." Tapi dia enggak puji dulu Allah. Kata Nabi kepada lelaki itu, "Ajalta ayyuhal musalli." Kamu tergesa-gesa. Kenapa langsung minta kepada Allah? Idz shallaita faqa'atta fahmadillah bima wa'ala. Kalau kamu mengerjakan doa dalam kondisi duduk, puji dulu Rabbmu Allah Ta'ala. Huwa ahlu, karena memang Allah yang pantas dipuji. Wa sholli alayya, kemudian berselawatlah kepadaku. Summad'uhu, kemudian baru berdoalah kepada Allah. Memuji Allah, bersolawat, baru minta kepada Allah. Berarti etika yang berikutnya apa Ibu? Membaca solawat kepada Nabi. Solawatnya bukan solawat nariyah atau solawat bukan solawat diba, bukan solawat nariyah, bukan solawatnya solawat yang diajar oleh Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah atau memuji Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ali wa sahbihi ajmain. Ini yang disunahkan. Adapun salawat nariyah, Allahumma salli salatan kamilan seterusnya, enggak ada dalilnya, enggak ada nasnya. Bahkan di dalamnya ada lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan. Yang berikutnya al-iqraru bidan. Ketika berdoa, kita harus mengakui dosa-dosa kita. Kita ikrarkan di hadapan Allah, diakui, Rabbku, aku telah berbuat begini dan begitu. I'tirafu bil khati'ah, mengakui kesalahannya. Enggak boleh sombong, diakui bahwa dia begini, dia begitu, telah berbuat begini, telah berbuat begitu, lalu minta sama Allah agar diampuni. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fanada fid dhulumat, ketika itu Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan di perut seekor ikan. Alla ilaha illa ant, sungguh tidak ada ilah yang patut diibadai kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu, sungguh aku ini minad dzalimin, termasuk golongan orang yang berbuat. Nah, kita begitu ketika meminta kepada Allah, ya Allah, aku hambamu, aku anak hambamu, anak hamba laki-laki dan anak hamba wanitamu. Ya Allah, sungguh aku memiliki dosa, aku termasuk orang yang zalim. Bila Engkau tidak mengampuniku, aku termasuk orang-orang yang celaka dan binasa. Minta kepada Allah demikian. Ini namanya iftiqar. Al-iqrar wal i'tiraf, ya. Kemudian etika yang berikutnya at-tadarru wal khushu' wa ruhbah. Ketika berdoa harus dengan kekhusyuan, penuh dengan ketundukan, harapannya tinggi dibarengi dengan rasa cemas. Jadi ketika ibu berdoa merintih kepada Allah Ta'ala, ibu berharap doanya dikabulkan, tapi bersama takut jangan-jangan doanya ditolak. Ini doa yang paling baik. Dalilnya tadi sudah kita sebutkan ya, dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-90 dan yang lainnya. Nanti ibu lihat sendiri di dalam Al-Quran. Kemudian etika yang berikutnya al-jazm fi doa. Kalau berdoa itu yang pasti. Jangan berdoa dengan ragu-ragu. Doanya Abu Nawas itu contoh doa ragu-ragu. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Tuhanku, aku tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi aku juga tidak mau disiksa, tidak sanggup disiksa di dalam. Ini doa yang enggak pasti.
Padahal doa yang pasti itu kan Nabi mengatakan Allahumma ighfir li dunubi la tuharrim alayya jannatak. Jangan haramkan surgamu buatku ya Allah. Ampuni dosa-dosaku. Bi rahmatika astaghisu, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu. Ketika minta dijauhkan dari neraka, Nabi mengatakan Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari siksa api neraka. Jadi yang pasti, nggak boleh seorang berdoa dengan berkata Allahumma fili in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku, itu pun kalau kamu mau. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, rahmati aku, itu kalau kamu mau. Kalau enggak apa-apa, misalnya begitu. Ini nggak boleh, karena kata Nabi fa innahu la mustaqrah lahu. Fa innahu la mustaqrahu lahu. Allah itu bukan zat yang dipaksa. Enggak ada zat yang bisa memaksa Allah Ta'ala. Kita hanya minta kepada Allah, ya Allah, aku minta kepadamu begini, beri aku ini dan itu. Maka ketika kita mengatakan terserah kamu ya Allah, seolah-olah kalimat ini meremehkan. Kalau kita begini begitu kok kayaknya maksa Allah. Enggak, Allah enggak dipaksa. Allah yang menganjurkan kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kadzalik. Kemudian yang berikutnya al-ilha'u bid-du'a fa huwa min adabil jami' allati tadullu ala sirki raghbati fi ma indallah. Al-ilha itu maksudnya merintih. Ketika berdoa itu suaranya seperti orang yang merintih. Faham maksudnya, Bu, ya? Tapi jangan diperdengarkan ke orang lain. Ini rintihan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Di mana Nabi pernah mendengar seseorang berdoa dengan rintihannya, dia berkata, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad. Setelah itu dia minta apa yang dia minta. Kata Nabi, sungguh doa orang itu membuka pintu langit. Lalu Allah turunkan apa? Rahmatnya. Masya Allah. Kama qala alaihi salatu wasallam. Jadi doa dengan merintih disukai. Etika berikutnya doa fi kulil ahwal. Berdoa jangan cuma khusus ketika sedih, ketika sulit. Mestinya doa itu juga dalam kondisi lapang, dalam kondisi sehat, dalam kondisi senang. Rasulullah berkata, man sarrahu ayyastajiba Allahu lahu inda syada'idi wal qurabi falyuksir minad du'a'i fir rakha'i. Barang siapa dia suka, Allah selalu kabulkan doa baginya dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi lapang. Hendaklah dia perbanyak doa juga dalam kondisi yang lapang. Barang siapa doanya ketika sulit ingin dikabulkan oleh Allah, mesti dia juga berdoa ketika dalam kondisi lapang. Sayang manusia nggak begitu. Kebanyakan manusia doanya kalau sudah sempit, sudah sulit. Alaysa kadzalik? Ini termasuk doa yang nggak boleh begini. Ada seseorang yang berdoa begini, ya Allah, aku tidak mengapa engkau uji, tapi ujiannya kaya raya. Ada orang berdoa seperti itu. Dia bilang, ya Allah, saya tahu setiap orang akan diuji olehmu. Tolong, kalau kamu mau menguji aku, tak apa-apa, tapi ujiannya berupa harta. Ibu-ibu, manusia yang diuji dengan harta itu hampir tidak ada yang selamat. Manusia yang diuji dengan harta hampir tidak ada yang selamat. Maksudnya dengan kekayaan. Tapi kalau diuji dengan kemiskinan, hampir semuanya selamat. Kaum muslimin yang diuji dengan kemiskinan hampir semuanya selamat. Nabi yang mengatakan, ma akhafu alaikumul faqr. Yang ku khawatirkan menimpa kalian bukan karena kemiskinan atau kefakiran. Akhsha idza futika abwabud dunya lakum wa fi riwayah alaikum. Yang ku khawatirkan kalau seandainya pintu-pintu kekayaan dunia dibukakan buat kalian. Berarti Nabi nggak sanggup melihat umatnya diuji dengan apa? Karena akan banyak yang menyimpang. Jadi bu nggak boleh berdoa, ya Allah, aku mau ujian kaya raya, nggak boleh. Gimana maksudnya kalau misalnya aku mau ujian sakit di kepala juga nggak boleh. Kita nggak boleh berdoa minta diuji. Kita justru berdoa dengan kalimat Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltau alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Kita diminta berdoa kepada Allah supaya kita jangan diuji oleh Allah dengan sesuatu yang berat.
Kalau lepas dari uji nggak mungkin, maka kita berkata jangan diuji dengan sesuatu yang mala taqata lana bi. Jangan diuji dengan sesuatu yang berat. Makanya nggak boleh berdoa minta diuji. Wallahu alam. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa Ibu? Tayyib. Yaitu doa usalasan. Kalau berdoa ulang 3 kali, Bu. Seperti Nabi itu, kalau beliau mengucapkan doa Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah, orang Quraisy itu menjadi hakmu. Orang Quraisy atasmu untuk menimpakan sesuatu. Diulang oleh Nabi 3 kali. Ibu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adza. Diulang lagi 3 kali. Itu sunnah. Sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Muslim. Berikutnya istiqbalul kiblat. Doanya sebaiknya menghadap ke arah kiblat. Jangan berdoa menghadap ke kuburan. Boleh nggak Ustaz tidak ke arah kiblat? Ya boleh, tapi menghadap kiblat hukumnya apa? Sunnah. Sebagaimana sahabat Abdullah bin Zaid bercerita, mengatakan, kharajan nabi ila hadal musalla yastasqi, fada'a wastasqa, yastasqiya wastasqa, summa staqbilil qiblata wa qala barida'u. Sesungguhnya Nabi pernah keluar ke musola di tempat yang lapang ini untuk sholat istisqa. Beliau berdoa meminta diturunkan hujan menghadap ke arah kiblat sambil menyelempangkan ke selendangnya. Di sini menunjukkan Nabi ketika doa minta hujan menghadap ke arah kiblat. Nah, ini doa semuanya menghadap kiblat. Kemudian etika yang berikutnya as-siwak. Sebelum doa bersihkan mulut dulu, Bu, dengan cara bersikat gigi atau bersiwak. Hukumnya sangat disukai, karena malaikat itu akan mendekat kepada orang yang berzikir, membaca Quran, berdoa, sampai menempelkan mulutnya ke mulut orang yang berdoa itu. Paham Ibu? Itu malaikat. Tapi ketika Ibu doa jangan nyari-nyari ya mana malaikatnya gitu. Bukan begitu. Artinya nggak mungkin dilihat, tetapi nas menjelaskan malaikat mendekat sampai setiap yang diucapkan oleh orang itu masuk dalam perut malaikat. Masya Allah, la quwwata illa billah. Yang ke tayyib, ayuqaddima baina yadi du'ai amalan salihan. Sebelum berdoa akan disukai sekali beramal soleh. Baca Quran dulu misalnya, atau bersedekah terlebih dahulu baru doa. Habis baca Quran doa, habis beramal ma'ruf nahi munkar doa. Ibu habis bersedekah di sebuah tempat, lalu ketika itu Ibu teringat, tadi pagi saya sedekah, minta kepada ya Allah, sungguh tadi pagi saya bersedekah. Kalau memang sedekahku itu mengharapkan wajahmu, kalau seandainya sedekahku itu mengharapkan wajahmu, kabulkan doaku. Ini boleh. Nah, kata tadi. Berikutnya al-wudu, berwudu ketika mau berdoa. Hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Karena Nabi SAW, beliau ketika mau berdoa, fada bima'in fatawadda'u. Beliau minta air lalu berwudu. Sudah berwudu, beliau mengatakan Allahumma ighfir li Ubayd ibni Amir wa ra'aitu bayadha ibtaihi. Sambil mengangkat tangan dia berkata, ya Allah, ampunilah Ubayd bin Amir. Sampai-sampai kelihatan bagian apa? Ketiaknya Nabi. Terakhir pada kesempatan kali ini, sebenarnya masih banyak, saya tambahkan satu saja. Idharud da'i as-saqwa ilallah wal iftiqar ilaih. Orang yang berdoa mestinya memperlihatkan di hadapan Allah bahwa dia butuh. Berdoa itu jadikan dirinya seperti orang yang butuh dengan Allah Ta'ala. Jangan berdoa dalam keadaan sombong. Apa contohnya? Doanya terburu-buru, doanya tergesa-gesa, bacanya dipercepat, diringkas, karena sudah memikirkan sesuatu yang ingin dia kerjakan. Ini nggak boleh. Kita ini butuh kepada Allah. Ibu-ibu kalau mendatangi seseorang, mau meminta sesuatu dan butuh dengannya, tentu merayu, meminta, memohon. Begitulah orang yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tampakkan iftikar. Nabi SAW pun demikian. Ketika beliau berdoa, beliau tunjukkan bahwa dia butuh. Contohnya ia berkata, Allahumma inni abduka, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika, nasiyati biyadik, adlun fiyya qada'u madin fiyya
hukmu as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhihab hammi. Kata Aisyah, saat itu aku melihat Nabi meneteskan air mata. Masya Allah. Ini menunjukkan butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan masalah doa. Masih banyak yang lainnya, nanti lain waktu kita akan sambung. Walhasil, berdoa termasuk ibadah. Karena doa itu ibadah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memalingkannya termasuk perkara syirik. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan ibu-ibu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tafadhal. Salawat dengan cara bernyanyi begitu maksudnya. Merubah lafadznya enggak ibu? Nah, kalau tidak merubah lafadznya supaya anak itu hafal selain daripada Al-Quran, ya tidak mengapa. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Utsaimin. Fahim? Tapi kalau seandainya lafadz nyanyiannya menyerupai nyanyian orang kafir, nggak boleh. Lafadznya senandung yang wajar. Beliau berpendapat, jadi Syekh Utsaimin berpendapat tidak mengapa selain ayat Quran ya. Wallahu a'lam. Nah, seperti misalnya doa yang begini, Bu. Allahummarhamni bil. Misalnya doa. Kalau sudah hafal jangan dinyanyikan. Kan tujuannya disenandungkan itu supaya apa? Supaya hafal. Nah, kalau sudah hafal jangan lagi dinyanyikan. Sebab ketika kita berdoa dengan cara bernyanyi sama dengan doanya orang Nasrani. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia sama dengan kaum tersebut. Fahim tuh? Nah, baik. Gimana Ibu? Iya, sebaiknya kalau sudah hafal jangan disenandungkan. Karena senandung tadi kan tujuannya untuk menghafal. Nah, barakallahu fiik. Itu doa tentang ilahilas tulil firdaus a'la wala aqwa ala naril. Ini bukan doa, ini sebenarnya syairnya Ibnu Abu Nawas. Abu Nawas bikin syairnya berisi doa itu. Dia berkata, ya Allah, aku enggak pantas masuk surga, tapi aku juga tidak sanggup masuk. Gimana nih kalau dibaca? Jangan, Bu. Jangan. Kan ada doa yang lain yang lebih baik. Doa apa? La tuharim alayya jannataka, ya Allah, jangan haramkan surgamu buatku. Jauhkan aku dari neraka begitu. Jangan dinyanyi. Menunggu apa? Menunggu adzan, doa. Iya, sambil menunggu sholat ya. Sebaiknya doa, jangan nyanyi. Sebagian kaum muslimin salah paham dengan hadis Nabi. Kan hadisnya menyebutkan baina adzanaini du'aun la yumna. Antara adzan dan iqamah ada doa yang tidak akan ditolak. Tapi kan doanya bukan dengan cara dinyanyikan. Toh kalau mau doa, pilih doa yang mengandung keyakinan. Bukan doa yang tadi itu. Enggak sanggup masuk neraka, tapi enggak pantas masuk. Kira-kira kalau kita mau tanya dengan jujur, maunya kemana kan gitu ya. Nah, demikian. Ya kalau kita jelas kita maunya kemana? Surga kan gitu. Nah, demikian. Ada lagi orang seperti ini berkata, ya Allah, jika engkau harus masukkan aku neraka, enggak apa-apa, yang penting engkau mencintaiku. Ini kan ucapan yang bertentangan. Bagaimana mungkin Allah mencintai hamba dimasukkan apa? Ini berlebih-lebihan. Ini namanya yang tadi Allah katakan, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah enggak suka dengan orang yang melampaui batas. Nah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
la tuharrim alayya jannataka. Allahumma ya Allah, la tuharrim, jangan engkau haramkan alayya, atas diriku, jannatuka, surgamu, ya. Jangan engkau haramkan atas diriku surgamu ya Allah. Ini dalam hadis, Bu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ada lagi Umat? Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Tadi itu berdoa itu kan kepada Allah, mendoakan orang yang sudah meninggal, kita menghadap kiblat. Lalu kita posisi kita itu bisa Pak Ustaz? Ya bisa. Bisa. Ketika Nabi memakamkan seorang sahabat di Baqi, saat itu para sahabat mengelilingi makam. Kemudian Nabi berkata, "Istaghfirullah li akhikum wa sallallahu lahu tasbit." Mohonkan ampunan untuk saudaramu ini kepada Allah dan mohonkan agar Allah mengokohkan jawabannya di dalam kuburnya. Kata Abdullah bin Umar, aku melihat Nabi kemudian menghadap ke arah kiblat. Para sahabat pun kemudian menghadap ke arah kiblat. Ya, enggak harus kuburannya di depannya, di belakangnya boleh, di sampingnya boleh. Yang penting berdoa menghadap kiblat, isi doanya memohonkan ampunan buat si mayit. Fahim tunna? Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.